Mbak Doka, melayani dengan hati. Halo, Assalamualaikum teman-teman Saraba, sahabat rehabilitasi BNN Mbak Doka. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan Rabu Acarita atau Ayo Cari Tahu tentang rehabilitasi. Kalau sebelum-sebelumnya ada pemateri-pemateri lain, narasumber lain dari berbagai bidang. Nah, sama halnya dengan hari ini, kita kedatangan tamu, kita kedatangan narasumber, salah satu staf yang berpengalaman juga di Balai Rehabilitasi BNN Mbak Doka. Boleh diperkenalkan dulu, Sister atau Kakak? Ya, terima kasih, Sister. Nama saya Astiani, penanggung jawab Apotik Balai Rehabilitasi BNN Mbak Doka. Jadi sehari-harinya bekerja di bidang apotik ya? Iya, Kak, Sister. ya. Sudah berapa lama Kak bekerja di Balai Rehab Mbak Doka? Ya, sejak tahun 2015, Sister. Wah, sudah berpengalaman sekali ya teman-teman Saraba. Nah, hari ini karena yang datang narasumber dari apotik, jadi kita mau bertanya lebih banyak tentang pelayanan yang diberikan di apotik. Nah, langsung saja ya mungkin ya Kak. Nah, barangkali Kak Asti boleh dijelaskan ke teman-teman Saraba tentang apa saja pelayanan yang diberikan di apotik. Ya, terima kasih, Sister. Pelayanan apotik yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Mbak Doka ini tentunya kita mengacu ke Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik. Di sini, Sister ya, standar ini adalah tolak ukur pekerjaan kefarmasian untuk apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah pengelolaan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis pakai. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Ya, jadi tadi seperti yang dijelaskan ada dua layanan berarti ya yang diberikan. Yang pertama itu tentang pengelolaan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis pakai. Kalau itu bagaimana itu Kak penjelasannya? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Nah, pengelolaan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis pakai ini lebih ke manajerial. Ini meliputi yang pertama adalah pemilihan. Ya, pemilihan, Sister, kita ini berdasarkan formularium. Yang mana formularium ini disusun oleh tim dokter dan apoteker yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Mbak Doka dan disetujui oleh penanggung jawab klinik, dalam hal ini adalah Kepala Balai Rehabilitasi BNN Mbak Doka. Oke, berarti pemilihan alat-alat kesehatan dan bahan medis. Seperti obat itu termasuk juga ya Kak? Iya, sediaan farmasi itu termasuk obat, alkes dan bahan medis pakai. Kalau alat kesehatan apa-apa saja itu? Seperti contoh-contohnya? Ya, seperti Spoid, Aboket, Impulset. Ada beberapa jenis ya. Oke. Yang kedua adalah perencanaan, Sister. Tentunya di sini kita merencanakan melihat dulu berapa anggarannya. Nah, adapun perencanaan kita lakukan dua metode ya, Sister. Yang pertama adalah metode konsumsi, yang kedua adalah metode morbiditas. Oke, jadi ada dua berarti ya pelayanan yang tentang pengelolaan perbekalan. Yang pertama tadi pemilihan, yang kedua perencanaan. Oke, yang ketiga apa? Masih ada lagi Kak? Iya. Yang ketiga adalah pengadaan, yang mana pengadaan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di atas 200 juta biasanya menggunakan pihak ketiga atau tender. Terus yang kedua di bawah 200 juta itu adalah pembelian langsung. Setelah pengadaan, penerimaan. Nah, penerimaan ini kita menerima barang yang sesuai dengan pengadaan tersebut. Nah, di situ ada SP, kita mencocokkan, Sister, SP atau surat pesanan. Yang paling pertama kita lihat di sini adalah nama obat, terus sediaan farmasinya, terus kapan expire, nomor batch-nya. Jadi dicek dulu ya. Oke. Tahap berikutnya masih ada atau itu adalah tahap yang terakhir? Masih ada, Sister. Selanjutnya penyimpanan. Masih ada. Jadi alat-alat tersebut atau obat-obat tersebut disimpan ya, Sister. Nah, penyimpanan ini, Sister, terbagi lagi
Yang pertama yaitu sesuai dengan alfabetis, mulai dari A sampai diurut Z. ya. A seperti amoksisilin, asiklopir, asam mefenamat, asam tranexamat sampai ke Z. Terus ada lagi berdasarkan farmakologi ya sister, khusus untuk vitamin. Terus ada lagi berdasarkan high alert, yang mana high alert ini adalah obat yang beresiko tinggi. Contohnya adalah obat metformin, clopidogrel. Nah, terus penyimpanannya lagi sister ada berdasarkan FIFO dan PEFO. Banyak ya jenis-jenisnya. FIFO ini first in, first out. PEFO first expire, first out. Yang mana duluan masuk itu duluan keluar. Yang mana duluan expire itu yang duluan dikasih keluar. Terus penyimpanannya lagi sister berdasarkan LASA. Look alike, look a sound. Banyak ya. Yang hampir sama bunyinya. Contohnya asam mefenamat dengan asam tranexamat. Takutnya ketukar ya Kak. Ya, nah di situ dikasih label LASA. Ada labelnya memangnya sister. Selanjutnya ada lagi penyimpanannya itu berdasarkan narkotika dengan psikotropika. Itu harus hati-hati ya pemberiannya. Nah, ini penyimpanan psikotropika narkotika ini, nah ini tentunya sesuai lagi dengan aturan yang berlaku. Perlu hati-hati ya. Yang mana penyimpanannya ini lemarinya terdiri atas 2 pintu. 2 pintu dan kuncinya dipegang oleh apoteker. Jadi tidak boleh sembarang mengakses ya obat-obat tersebut. Ketika apoteker berhalangan hadir, maka apoteker membuat serah terima kepada apoteker pendamping. Ya, berarti memang perlu legalitas ya, seperti itu. Oke. Nah tadi yang tahap yang itu penyimpanan, apakah ada tahap berikutnya lagi? Nah, setelah penyimpanan ada lagi pendistribusian sister. Kita distribusikan barang ke masing-masing fase atau ke ruangan. Untuk klien-klien itu. Ya. Oke, setelah didistribusikan apakah ada tindak lanjut atau mungkin itu adalah tahap yang terakhir? Masih ada sister pengendalian. Setelah pengendalian baru ada administrasi atau pelaporan. Oke, berarti berakhirnya di administrasi atau pelaporan. Panjang sekali ya ternyata. Memberikan obat ke klien itu tidak bisa sembarangan memberikan, tapi memang ada proses yang panjang ya, seperti tadi yang dijelaskan, kurang lebih ada 5 step barangkali ya. Oke, nah tadi setelah pengelolaan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis pakai, ada juga tuh Kak tadi dijelaskan tentang pelayanan farmasi klinik. Nah kalau yang itu seperti apa penjelasannya? Nah, pelayanan farmasi klinik ini lebih berorientasi kepada klien. Salah satunya yaitu pelayanan informasi obat, konseling, terus monitoring efek samping obat, pengkajian resep. Ada berbagai jenis ya, seperti tadi mungkin barangkali kalau misalnya pemberian informasi ke klien juga termasuk di sini. Iya, salah satunya. Pemberian informasi yang seperti apa itu boleh diterangkan? Nah, pelayanan informasi obat ini diberikan kepada klien dan bisa juga ke tenaga kesehatan lainnya. Contohnya di sini kepada klien, pada saat kita memberikan obat ke klien, apoteker memberikan informasi kepada klien tentang nama obat, terus indikasinya, efek samping, ya. Selanjutnya kepada tenaga kesehatan lainnya seperti perawat bertanya apakah obatnya ini diminum sebelum makan. Berarti ada penyampaian informasi dua pihak ya, baik dari staf yang mendampingi pemberian obat kepada klien, atau mungkin perawat, atau mungkin bahkan kliennya itu sendiri. Jadi kliennya juga mendapatkan informasi kalau obat ini buat apa ya, diminumnya kapan, seperti itu ya. Baik, berarti sangat lengkap ya penjelasannya. Nah, baik, terima kasih penjelasannya. Nah, selama 10 tahun ini kalau Kak Asti sendiri apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama memberikan pelayanan di apotik? Ya, kendala yang biasa kami hadapi di apotik yaitu ketika obat kosong. Nah, obat ini biasanya tidak masuk dalam formularium. Tentunya kita membeli obat di luar.
Nah, sebelum kita membeli obat di luar, maka kami memberikan inform konsen kepada klien untuk apakah bersedia untuk dipotong depositnya. Jika bersedia dipotong depositnya, maka kami menyiapkan obatnya. Berarti ada inform konsen juga ya. Oke, baik. Jadi demikian ya tadi penjelasannya lengkap sekali tentang pelayanan apotik. Saya sendiri juga baru menyadari ternyata ketika kita memberikan obat ke klien tidak semerta-merta memberikan ya, berarti ada memang persetujuan, pengadaan, terus koordinasi dengan dokter misalnya atau perawat ya. Jadi baik, terima kasih banyak Kak Asti untuk sesi sharing hari ini. Semoga teman-teman yang nonton juga dapat memberikan pengetahuan yang baru. Seperti saya banyak yang tahu hari ini, baru tahu hari ini. Semoga juga dapat memberi manfaat dan kedepannya buat Balai ya. Semoga apa yang diberikan pelayanan apotik semakin meningkat dan bisa memberikan pelayanan yang baik, lebih baik lagi untuk Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Baik, untuk teman-teman Saraba, jika ada teman-teman Saraba yang ingin mau memberikan pertanyaan, boleh melalui ke sosial media dari Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Bisa lewat Instagram, info BNN Badoka, lewat YouTube, lewat Facebook, ataupun lewat TikTok di Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Jangan lupa juga buat di follow, komen, ataupun subscribe channel-channelnya di Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Baik, sebelum menutup kita boleh yel-yel sedikit nih Kak ya. Jadi nanti ayo rehabilitasi gratis dulu ya. Ayo rehabilitasi gratis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.